Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faski Araya dengan NPM 2451010023 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi sebelum masuk ke Arab, yaitu dari Mesir kuno hingga Arab jahiliyah. Mari kita lihat perkembangannya secara kronologis. Oke, yang pertama ada Mesir kuno. Di Mesir kuno, ekonomi sangat bergantung pada Sungai Nil. Pertanian menjadi basis utama dengan tanaman gandum, jelai, dan kapas. Sistem ekonominya berbentuk redistribusi. Hasil panen dikumpulkan ke gudang negara atau kuil, lalu dibagikan kembali untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan piramida dan irigasi. Namun, masalah yang muncul adalah adanya monopoli oleh Firaun dan kaum bangsawan serta kerja paksa rakyat. Kesejahteraan masyarakat kecil sangat bergantung pada penguasa. Yang kedua ada Babilonia. Di wilayah Mesopotamia, ekonomi berkembang dari pertanian irigasi, kerajinan, hingga perdagangan antar kota. Salah satu tonggak penting adalah Kode Hammurabi sekitar abad ke-18 sampai dengan Masehi. Hukum ini mengatur kontrak, perdagangan, upah buruh, bahkan denda jika terjadi pelanggaran. Namun, masalah besar tetap ada, yaitu utang yang menjerat petani kecil dan menimbulkan ketidakadilan sosial, karena hanya kalangan elit yang menikmati keuntungan. Yang ketiga ada Persia. Kekaisaran Persia memiliki wilayah yang sangat luas dengan ekonomi berbasis pertanian, pajak, dan perdagangan lintas wilayah. Sistem administrasi mereka dikenal rapi dengan gubernur provinsi yang disebut satrap. Selain itu, ajaran agama Zoroaster menekankan nilai kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Tetapi, dalam praktiknya, rakyat terbebani oleh pajak yang tinggi, sementara pejabat sering melakukan penyalahgunaan wewenang. Keempat, ada Yunani kuno. Di Yunani kuno, selain pertanian dan perdagangan maritim, pemikiran ekonomi juga berkembang melalui para filsuf. Plato berpendapat bahwa keadilan ekonomi tercapai jika setiap orang menjalankan spesialisasi sesuai perannya, mirip ekonomi rumah tangga yang teratur. Sementara itu, Aristoteles membedakan ekonomi alami, yaitu produksi untuk kebutuhan, dengan ekonomi artifisial, yaitu mengejar keuntungan tanpa batas. Ia mengkritik akumulasi kekayaan berlebihan, namun sistem ekonomi Yunani tetap bermasalah karena sangat bergantung pada perbudakan dan menimbulkan ketidakadilan distribusi. Yang kelima, Romawi. Romawi membangun ekonomi terpadu di wilayah Mediterania. Basisnya adalah pertanian latifundia, perdagangan, serta sistem hukum yang kuat. Mereka memiliki hukum Romawi yang mengatur kepemilikan tanah, kontrak, dan perdagangan, serta mata uang denarius sebagai alat tukar. Sayangnya, ekonomi Romawi juga ditandai dengan ketimpangan kepemilikan tanah dan eksploitasi budak dalam skala besar, sehingga kesejahteraan rakyat kecil sering terabaikan. Yang keenam, ada India kuno. Ekonomi India kuno berbasis pertanian, perdagangan rempah, dan kerajinan. Pemikiran ekonomi tercatat dalam kitab Atas Sastra yang membawa peran negara dalam mengatur pajak, pasar, hingga produksi. Selain itu, sistem moral ekonomi sangat dipengaruhi oleh agama Hindu melalui konsep dharma. Namun, masalah besar yang muncul adalah adanya sistem kasta yang membatasi pekerjaan dan mobilitas sosial. Brahmana dan Ksatria memiliki banyak hak, sementara Sudra dan Paria sangat tersingkirkan. Dan yang ketujuh, Arab pra-Islam. Sebelum Islam, masyarakat Arab hidup dari perdagangan kafilah, pasar musiman seperti ukas, pertanian terbatas, dan peternakan. Namun, praktik ekonominya penuh dengan ketidakadilan, riba, monopoli, perjudian, penimbungan barang, serta penipuan dalam ketimbangan adalah hal yang biasa terjadi. Tidak ada sistem hukum yang jelas selain aturan kabilah, sehingga orang miskin dan lemah sering tertindas. Inilah kondisi yang nantinya direformasi oleh Islam dengan menekankan keadilan, kejujuran, serta kewajiban sosial seperti zakat. Dari penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa setiap peradaban memiliki sistem ekonomi masing-masing, tetapi selalu muncul masalah yang sama, ketidakadilan, monopoli, eksploitasi, dan lemahnya etika. Kehadiran Islam kemudian memberikan solusi dengan mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.